Halo, ya selamat siang. Apa kabarnya? Baik ya. Hari ini kita masuk pembelajaran pendidikan agama Kristen kelas 12. Ya. Jadi sebelum kita masuk, kita berdoa ya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang baik untuk berkat penyertaan Tuhan yang tetap kami rasa hingga pada saat ini. Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami. Tuhan beri hikmat, kepintaran pada kami, agar kami mampu memahami isi pembelajaran kami dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hadir semua nak? Iya, kemana dia? Sakit orang tuanya, dia izin. Nah, jadi kamu di sini semua doakan ya supaya orang tua dari kawan kamu Roni cepat sembuh ya. Nah, supaya Roni juga bisa gabung sama kita dalam pembelajaran kita di sekolah ya. Oke, semua berdiri dulu, berdiri ya. Saya ingin lihat bagaimana pakaian kamu, sudah rapi kah atau belum? Ya bagus ya, udah rapi. Semua sepatu hitam ya, sepatu hitam. Nah, jangan ada yang mengganggu kawan-kawannya kalau pas belajar ya. Oke, duduk kembali. Nah, nanti kalau pas saya menerangkan, kalau mau bertanya, nanti ada saya kasih kesempatan ya. Ini, kamu masih ingat nggak pembelajaran kita di minggu lalu? Tentang apa nak? Iya, gereja dan HAM, hak azazi manusia ya. Jadi gereja punya peran di dalam hak azazi manusia itu ya, mempertahankan HAM. Itu peran gereja sangat besar. Oke, puji Tuhan kamu paham semua. Terus saya mau suruh kamu perhatikan dulu ini gambar apa ya nak? Pancasila, burung Garuda ya, memegang apa itu ya, di cengkram dia pita. Pita itu tulisannya apa? Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Ah, kamu apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Iya, bagus. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda namun tetap satu. Ya, ini fokus kita belum bagus ya. Kita masih pakai gambar. Ini sudah saya sediakan baris, jadi kelihatan nampak. Nah ini. Tulis sebentar. Nah, sembari kamu menulis, ya. Setelah mempelajari pembelajaran kita kali ini, ya mudah-mudahan kamu dapat menunjukkan sikap mensyukuri ya, mensyukuri kelahiran atau kehadiran multikulturalisme di Indonesia. Kamu dapat menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan menghargai multikultur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kamu dapat menjelaskan makna dari pembelajaran kita, yaitu multikulturalisme. Kemudian kamu dapat mensyukuri kehadiran multikulturalisme di Indonesia. Dan nanti kita punya tugas, yaitu menulis laporan mengenai multikulturalisme di Indonesia. Oke ya. Nah, jadi ini gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Oke ya. Nah, sekarang saya mau tanya ke kamu lah. Menurut kamu dari gambar pertama itu gambar apa? Konflik ya. Ini ya tandanya konflik atau perang ya, perang antar suku ya.
Ya. Menurut kamu, nah, mengapa bisa terjadi peperangan antar suku seperti ini? Iya. Tidak memiliki rasa menghargai, ya. Tidak toleran, ya. Atau ada intoleran. Nah, kalau intoleran berarti tidak menghargai, tidak bertoleransi. Oke. Gambar kedua. Nah, kamu, Farel. Gambar kedua, gambar apa itu? Gambar wayang-wayang, ya. Gambar tentang apa? Iya, melambangkan persatuan atau kesatuan dalam perbedaan, ya. Istilahnya kesatuan dalam kepelbagaian, dalam keberagaman, ya. Oke. Melambangkan kesatuan dalam keberagaman. Ya, meskipun beragam tapi tetap bersatu. Hai, bagaimana menurut kamu gambar ketiga? Ya, bergandeng tangan, ya. Ya, indahnya persaudaraan. Nah, ini bahagianya, kebahagiaannya. Ini indahnya persaudaraan. Ya. Oke, gambar terakhir, ya. Menurut kamu bagaimana, Bang? Gambar terakhir. Iya, kerukunan antar umat beragama. Ya, kerukunan antar umat beragama. Iya. Di sini ada berbeda-beda agama, ya. Nah, jadi dari gambar tadi kamu sudah bisa memahami ke arah mana, ya, pembelajaran kita. Iya, pembelajaran kita pada hari ini, buka buku paketnya, ya. Halaman 71, multikulturalisme, ya. Multikulturalisme. Ya. Nas Alkitab Galatia pasal 3 ayat 28 dan Kolose pasal 3 ayat 11. Oke. Buka Alkitabnya, ya. Kita membacanya, kamu perhatikan, ya. Saya akan bacakan bagi kita. Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saya bacakan. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Nas kedua, bahan Alkitab, Kolose pasal 3 ayat 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikian pembacaan Alkitab. Kita bagi 4 kelompok, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4.
nanti yang menjadi bahan diskusi kita adalah bagaimana pandangan orang Kristen terhadap multikulturalisme tadi ya. Oke. Nah. Oke, sampai di situ paham nak ya? Iya. Sekarang kita masuk kepada materi kita. Multikulturalisme. Dari katanya ada kata multi, ada kultur, dan ada isme. Ya, multi artinya banyak. Ya, kultur, budaya, isme, paham ya, aliran, boleh. Jadi kalau digabung, paham, banyak atau beragam budaya, atau secara sederhana multikultur ya. Multikultur adalah apa? Keberagaman budaya. Nah, tapi ketika dia mendapat imbuhan ya atau akhiran daripada isme, menyatakan bahwasanya banyak budaya dalam kesederajatan. Jadi multikulturalisme itu adalah perbedaan ataupun keberagaman dalam kesederajatan. Berbeda-beda namun sama. Nah, itu tadi dia. Indonesia sudah punya Bhinneka Tunggal Ika. Sudah punya dari awal. Tapi sekarang ini, pada saat ini, kita yang berbeda, kita yang beragam, ini semua harus sama. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih rendah, lebih tinggi, lebih rendah. Tidak, semua itu sama. Terlebih di hadapan Tuhan yang menciptakan. Oke. Kalau menurut kamu ya, menurut kamu di lingkungan kamu ada berapa suku yang ada? Ya. Ya. Iya. 3 ya? Oke. Teman kamu bilang 3 suku di tempat mereka adalah suku Nias, suku Batak, dan suku Jawa. Nias, Batak, dan Jawa. Itu suku yang berbeda, tapi hidup di satu lingkungan. Kamu ada suku selain yang 3 ini? Sama ya, Nias, Batak, dan Jawa. Oke. Saya rasa di sini karena kita daerah perkebunan ini ya, Nias, Batak, Jawa, dan ada juga yang bersuku Minang. Nah, tapi bisa hidup dalam satu lingkungan, hidup bersama dalam rukun. Ya, Mazmur 133. Ya, ingat itu ya. Mazmur 133 ayat 1. Tadi teman kamu bilang ada 3 suku. Ayo Farel, menurut kamu 3 suku tadi mengapa bisa hidup rukun dalam satu lingkungan? Ayo kemukakan pendapatmu. Lihat, karena ada toleransi. Bagus, ada toleransi. Nah, tadi ya, toleransi. Ya, oke. Menurut kamu mengapa 3 suku yang berbeda bisa hidup bersama, saling menerima? Ya, bagus. Jadi itulah dia multikulturalisme tadi. Ada perasaan saling menerima, ada perasaan toleransi, memahami, begitu ya, mengakui perbedaan itu. Perbedaan yang ada bukan untuk dibeda-bedakan,
tapi bukan pula untuk disama-samakan ya, tapi untuk dihargai begitu. Itulah makna dari multikulturalisme tadi. Adanya toleransi, adanya saling menerima bahwasanya kita ini semua ciptaan daripada Tuhan. Tuhan ciptakan manusia, laki-laki dan perempuan memiliki harkat dan martabat yang sama. Tidak ada beda. Jadi meskipun dia kaya, meskipun dia miskin, meskipun dia cacat, meskipun dia kurang tampan, meskipun dia tampan, meskipun dia kurang cantik atau lain-lain, itu semua sama dan diakui dan harus dihormati, dihargai sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Oke. Nah, sekarang coba kamu tuliskan ya di buku tulis kamu apa makna multikulturalisme menurut pemahaman kamu ya, menurut pemahaman kelompok kamu ya. Saya kasih waktu beberapa menit ya, kamu pahami apa makna daripada multikulturalisme tadi menurut pemahaman kamu, sesuai dengan nas Alkitab yang sudah kita baca dan sesuai dengan gambar-gambar yang ada di depan. Ya, nanti kita berikan waktu untuk saling merespon, memberikan tanggapan bagaimana pandangan kelompok terhadap multikulturalisme. Udah? Oke ya, rasa cukup. Silakan kelompok 2. Menurut kamu seperti apa, Nak? Multikulturalisme. Ya. Ya. Multikulturalisme menurut kelompok 2 adalah menghargai perbedaan yang ada dan dianggap sebagai suatu kesederajatan, ya, menghargai perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat ya dan dalam kesederajatan. Kelompok 4. Bagaimana menurut pandangan kamu kelompok 4 tentang multikulturalisme? Ya, toleransi antar umat yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda bahasa, berbeda budaya. Nah ya, tadi bahasa kita bahasa apa? Bahasa Persatuan Indonesia. Jadi meskipun berbeda, kita puji Tuhan, kita disatukan dalam bahasa persatuan. Oke, toleransi antar umat beragama, antar umat berbudaya, dan lain sebagainya. Oke, kelompok 3. Gimana menurut pandangan kamu, Nak? Multikulturalisme tadi? Ya, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Ya, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Bagus. Boleh ya, jawaban yang bagus ya. Menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dalam keberagaman tadi ya. Oke, kelompok 1. Nah, ini bagus ini kelompok 1 ini. Meskipun 2 orang, bagus pintar-pintar. Menurut kamu berdua, multikulturalisme itu seperti apa dan bagaimana? Oke, bagus. Kelompok 1 bilang multikulturalisme itu adalah upaya untuk menjunjung tinggi kedamaian meskipun berbeda
beda-beda ya, meskipun berbeda-beda harus ada solidaritas. Jadi bagus, solidaritas itu dibangun meskipun di dalam perbedaan. Nah, ingat kamu nak kisah orang Samaria ya, orang Samaria yang baik hati. Ingat, orang Samaria yang murah hati. Ingat ya, ada orang yang sedang mengalami musibah ya, dia tidak dibantu oleh imam, dia tidak dibantu oleh petinggi agama lah kita sebut, tetapi ada orang Samaria yang bukan satu sukunya, dia bantu, dia tolong, bahkan dia hantarkan ke penginapan, dikasih lagi uang. Dia nggak kenal siapa itu, dia nggak tahu itu siapa, tapi dia bisa membantu, dia bisa menolongnya. Karena apa? Karena itu tadi, solidaritas dia itu tinggi ya, sesama dia itu. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Kisah Tuhan Yesus bersama perempuan Samaria. Murid-murid bilang, kok Tuhan Yesus berbicara sama orang Samaria? Padahal di tradisinya orang Samaria itu tidak boleh, ya, orang Yahudi dilarang untuk berkomunikasi bersama orang Samaria. Nah, begitu ya. Jadi Yesus hapus itu semua perbedaan, menjalin kebersamaan, menjalin persatuan. Nah, jadi kamu pun harus menerapkan kehidupan itulah. Multikulturalisme ini sungguh sangat baik. Jangan ada yang menyombongkan diri. Saya biarlah hidup bersama suku saya sendiri. Gak bisa. Atau saya hidup bersama keluarga saya sendiri. Keluarga saya sendiri mampu kok. Bisa enggak kamu bayangkan orang kaya raya ya tidak butuh pembantu? Ya mana sempat dia ngurusin bisnis. Jadi yang kaya butuh juga yang orang miskin, kan begitu. Jadi hidup ini saling membutuhkan. Oleh sebab itu mari kita junjung tinggi nilai-nilai kebersamaan tadi ya, persatuan dalam kepelbagaian. Jadi itulah, ini adalah hal yang sangat luar biasa yang kita perlukan bagi kehidupan kita di Indonesia ini, supaya jangan terjadi ini. Nah, ini tengok, ya, semua pegang senjata, ngeri ya, ngeri sekali. Seandainya lalu terjadi di daerah kita ini perang antar suku, kan ngeri ya, ngeri sekali, jauh-jauh lah itu ya. Nah, ini juga kita harus doakan ya, masyarakat-masyarakat di Indonesia ini yang sering konflik, mungkin gampang tersinggung ya, gampang amarah itu gampang terbakar gitu ya. Kita doakan supaya negara kita ini, negeri kita ini tetap bersatu dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini dia, multikulturalisme inilah mengikat kita supaya kita tetap bersatu meskipun kita berbeda-beda ya, dari Sabang sampai Merauke kita harus tetap bersatu meskipun kita berbeda. Saya berbeda dengan kamu, ya enggak? Iya. Tapi bukan menjadi alasan saya untuk tidak berteman sama kamu. Kamu berbeda dengan dia, tapi tidak ada alasan kamu untuk tidak berteman meskipun kamu berbeda. Oleh sebab perbedaan itulah yang harus kamu ngerti kan? Jari-jari kita ini tidak sama panjang. Ini semua berbeda, tapi ketika disatukan ini sungguh sangat indah. Ya, sungguh-sungguh sangat indah apabila perbedaan-perbedaan yang ada di dalam hidup kita ini kita satukan. Tubuh kita ini pun ya, kepala itu tidak serupa dengan badan, tidak serupa dengan tangan, tidak serupa dengan kaki. Jadi semua ini berbeda tapi memiliki fungsi masing-masing. Ketika yang satu butuh bantuan, ini bisa membantu. Kaki saya sakit misalnya ya, terjatuh, tangan saya berfungsi untuk membantu kaki ini, mengobatinya. Nah, begitu. Kepala saya mengarahkan tangan untuk
bantu. Jadi ada kerjasama yang baik. Nah, jadi ketika paham ini, multikulturalisme ini, ya, kita semakin perkuat di dalam hidup kita. Yakinlah, ya, negara ini akan tetap bersatu. Tidak ada lagi perbedaan-perbedaan yang membuat kita rusak, ya. Apalagi zaman sekarang, ya, pandemi COVID. Ya, ketika kita hidup dalam kesombongan, ketika kita hidup tidak peduli dengan kesusahan orang, itu sangat-sangat sulit. Jadi dengan hal-hal yang sekarang terjadi, contoh ya, misalnya keluarga si A itu sukunya berbeda dengan suku saya. Misal saya orang Batak, dia tetangga saya orang Nias, sakit dia, ya. Sementara di daerah sana itu sudah merupakan daerah zona yang membahayakan. Saya boleh nggak bantu dia? Boleh saja, ya. Saya bisa tanya dia butuh apa misalnya. Saya punya sesuatu misalnya ubi kayu, boleh lah. Pisang yang saya punya, pisang pun nggak apa-apa. Apa yang kita miliki kita beri, ya, bukan hanya untuk suku saya, tapi saya silahkan bantu suku lain. Bahkan ke agama lain, kita harus bergandeng tangan menyatukan antara yang berbeda-beda agama tadi. Itu Bhinneka Tunggal Ika dan multikulturalisme ini apabila kita kerjakan secara baik, yakinlah negara kita ini akan aman, tentram. Sehingga benarlah firman Tuhan ini. Tidak ada lagi Yahudi, nggak ada Yunani, sama di hadapan Tuhan. Ya, tidak ada Buddha, tidak ada orang merdeka, itu sama di hadapan Tuhan, satu di hadapan Tuhan. Yakinlah, bayangkan, nah, kalau orang tua kamu di rumah membeda-bedakan kamu. Oh, ininya anak kesayanganku, ini enggak, aku enggak sayang. Bagaimana rasanya? Sakit, ya, ya kan? Sakit hati kamu lagi. Hah? Kamu anak keberapa? Anak bungsu. Ketika orang tua kamu bilang, aku lebih sayang sama anakku yang sulung, apa yang terjadi? Kamu cemburu, ya kan? Mungkin itu terjadi begitu, kecemburuan sosial, bisa jadi terjadilah perangan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, ya. Oke, pertanyaan yang bagus, bisa dijawab kelompok lain. Teman kamu dari kelompok 1 bertanya, Pak, bagaimana membangun multikulturalisme di tengah ekonomi yang sulit? Ayo, kelompok lain, coba kamu jawab. Ya, kelompok 4 menjawab, ekonomi yang sulit itu bukan menjadi suatu patokan dalam hal membantu. Membantu kan bukan hanya persoalan ekonomi, ya kan? Ya bagus kelompok 4, ya. Membantu itu bisa caranya motivasi, ya, dukungan, semangat. Kamu senyum saja, ya, itu sudah merupakan motivasi. Senyumlah kamu terhadap suku lain. Tapi kalau muka kamu cemburu terhadap suku lain, misalnya lewat suku lain, apa yang dirasa dia? Dia pasti akan merasa kayak mana suku itu kok sentimen kali sepertinya. Itu bisa membangkitkan pertengkaran. Ketika dia lewat, kamu senyum. Nah, itu sudah membangun, ya, persatuan, membangun multikulturalisme tadi. Tanpa ekonomi bisa kita membantu yang lain, itu, ya. Itu satu contoh. Ada pertanyaan lain yang lainnya? Oke, silakan. Kelompok 3. Ya, di daerah kelompok 3 ini ada masalah, ya, suku, ya, suku apa nak yang kamu bilang tadi? Suku Nias ribut sesama suku Nias. Itu pula, ya, satu suku gaduh, ribut, bertengkar. Karena apa nak?
salah paham. Nah, ini dia masalahnya yang sering terjadi, ya. Pertikaian-pertikaian ini ujung-ujungnya salah paham. Ending-endingnya minta maaf, saya salah paham. Nah, ini yang sulit. Ya, bagaimana itu Pak? Oke, sebelum kita konflik misalnya ya, maka saya tak mau cari musuh dan saya tidak mau bermusuhan sama orang. Kalian pun harus begitu ya. Kita pahami siapa sebenarnya. Kalau kita tengok dia baik, ya udah, itu akan tetap baik maunya di hati kita. Jangan langsung kita tahu dia baik, rupa-rupanya ada yang bilang, oh dia itu jahat, kita langsung terbakar emosi. Apalagi kalau oh itu kau digini-ginikan sama dia misalnya, kamu di fitnah misalnya gitu. Jadi pahami dulu, ya, pahami, kenali, jangan langsung main hakim. Apalagi sempat konflik sampai bertengkar. Jadi ya sebelum, jadi saya mau lihat dulu bagaimana kerja kamu, hasil diskusi kamu. Ya, nah ini tambah sekian, ya, ini masih kurang gitu. Oke ya, oke, kelompok lain bagaimana? Diskusinya mana? Ya, jadi untuk materi berikut kamu kuasai ya. Kita masuk di minggu depan. Untuk materi minggu depan kamu bisa baca buku kamu berliterasi di rumah, kamu tuliskan, siapkan juga boleh apa yang ingin kamu pertanyakan di kelas ini. Oke, saya rasa itu saja yang bisa kita pelajari pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat kasih karunia-Mu kepada kami hingga pada saat ini. Kami telah selesai Tuhan dalam mempelajari makna dari multikulturalisme, suatu keindahan yang begitu luar biasa. Meskipun kami beragam, tetap Tuhan mempersatukan kami. Bapa, bantu kami anak-anak-Mu untuk dapat memberikan diri dalam menjalin persatuan dan kesatuan di tengah-tengah perbedaan yang ada di dalam kehidupan kami. Berkati anak-Mu di rumah, dalam studi mereka, apapun yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan bersama-sama mereka. Banyak dosa kesalahan kami Bapa, kiranya Tuhan ampuni agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.